banget nih ya. Lagi ngapain sih semuanya? Biasalah ibu-ibu daripada arisan dengan kan berkreasi gitu. Di sini barang-barang ini ya, barang-barang bekas begitu? Maksudnya Ya. dari kemasan-kemasan bekas ya Bu ya? Ya, terbuat dari calon sampah sebenarnya, Calon tetapi tidak sampah? dijadikan sampah, Wah, luar tapi biasa. dimanfaatkan. Oke, ini saya sapa dulu pemirsa di rumah dan juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita semakin semangat untuk berkreasi dan beraktivitas. Ya, di pagi hari ini kita sudah bersama dari LPK dari Bu Nandang. Kita sudah kedatangan juga seorang duta lingkungan hidup. Kita akan berbincang-bincang mengenai kursus pemanfaatan limbah atau barang bekas atau calon sampah yang tadi Ibu Erni. Di sini sudah ada Ibu Erni Suhaina ya, Ibu, apa kabar? Baik ya, Bu ya. Dan juga ada Tasya Kamila, apa kabar? Baik, Mbak. Ya, lebih enaknya mungkin kita ngobrol-ngobrol di Iya, boleh. sofa ya. Ini saya mau bawa salah satu contohnya. Oke. Silakan. Ya. Silahkan duduk Ibu Tasya. Waduh, nih Tasya kayaknya bawa tas apa ini? Aku duduk di mana nih? Di situ Bu? boleh. Ya. Ini aku bawa tas dari bahan daur ulang gitu. Maksudnya tadi benar kata Ibu, calon sampah tapi nggak terbuang begitu aja, tapi diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Jadi tas, ini tuh tasnya Bagus dari ya. tadinya tuh dari bahan-bahan utamanya tuh sampah. Jadi ini sampah plastik yang dicacah kemudian dijahit menjadi tas seperti ini. Ini yang selalu aku bawa kemana-mana karena ini isinya alat-alat makeup aku. Wah, luar biasa untuk Tasya. Dan ya, dan di sini juga sudah ada Bapak Yusuf Muhyiddin selaku Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Terima ya? kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak, tadi kita sudah bersama-sama di sini ada banyak sekali barang-barang calon sampah tetapi menjadi barang-barang yang berharga begitu ya Pak ya. Sebenarnya dari kursus-kursus seperti ini yang ada di Indonesia banyak sekali kursus keterampilan dari mulai tata busana, kecantikan, memasak, otomotif, banyak sekali pilihannya. Ini seberapa pentingnya sih Pak perannya dalam meningkatkan mutu dari kualitas SDM Indonesia? Ya, terima kasih. Ini jenis kursus yang spesifik ya. Jarang sekali lembaga lain menyelenggarakan program seperti ini. Jadi, karena ini spesifik maka perlu terus dikembangkan. Apalagi maknanya memang sangat penting bagi pelestarian lingkungan hidup agar tidak sampah-sampah itu tidak merusak lingkungan, tapi bisa dimanfaatkan melalui lembaga kursus. Kaitannya dengan peningkatan mutu, tentu sebuah lembaga kursus itu memang harus terus-menerus melakukan penjaminan mutu. Dari mulai legalisasinya, dia berdirinya harus legal, harus punya izin dari pemerintah atau dari pemerintah daerah. Selain itu tentu programnya juga harus dikembangkan secara terus-menerus sehingga mencapai standar tertentu. Kemudian lembaganya secara terencana, sistematis dan terarah juga perlu dinilai kinerjanya dari waktu ke waktu sehingga mutu lembaga tetap terjamin. Ya, berarti dari kitanya sendiri atau calon siswa atau calon peserta dari kursus itu juga harus pintar-pintar memilih ya Pak ya lembaga kursus dan pelatihan yang akan diikuti begitu ya Pak? Betul, pada dasarnya kan kursus itu harus memenuhi minat masyarakat, butuhnya keterampilan apa. Banyak sekali jenis kursus, tetapi tentu mereka akan mencari yang paling mereka butuhkan. Nah, tentu ini salah satu jenis kursus limbah ini mungkin salah satu pilihan yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat. Selain memang masyarakat bisa memilih program kursus yang lain untuk mendapatkan bekal, pengetahuan, keterampilan, kemudian juga sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, atau bekal untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, saya penasaran ke Bu Erni. Ibu Erni ini dari LPK Bu Nandang ya Bu ya. Ini kapan sih Bu tercetus untuk mendirikan sebuah lembaga kursus pemanfaatan limbah? Jadi bukan kursus keterampilan yang biasanya gitu, karena ini sepertinya masih jarang gitu ya Bu ya. Baik, saya mendirikan lembaga itu pada tahun 2005. Ketika saya melihat memang saya lihat sampah ini menjadi sebuah masalah ya awalnya itu bagi orang-orang gitu kan.
Nah, setelah saya kursusnya itu sebenarnya bidangnya itu adalah bidang hantaran ya. Di situ industri kreatif itu terkait dengan bidang hantaran. Hantaran itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu dalam keadaan suka maupun duka. Hanya kemudian saya berpikir kita ini harus melakukan suatu kegiatan itu yang memberikan dampak positif, kemudian juga menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Makanya kenapa akhirnya industri kreatif yang terbuat dari bahan baku sampah inilah yang kemudian saya sangat kembangkan sekali. Kita kan mencobanya itu dari pendidikan itu adalah bagaimana sampah ini menjadi berkah, sampah menjadi indah, dan sampah menjadi rupiah. Nah, kalau sampah menjadi berkah itu adalah kita ada suatu proses merubah mindset masyarakat yang selama ini membuang sampah, kita rubah dengan memanfaatkan sampah. Karena diharapkan masyarakat semua melakukan pemanfaatan sampah, berarti terjadi pengurangan tumpukan-tumpukan sampah itu, dan ini bisa menjadi Dan Ibu solusi. memulai dari lingkungan sekitar, dari Rumah tangga dulu. Kita harus mulainya dari diri kita sendiri dulu ya. Saya mulai melakukan diri saya sendiri, kemudian saya mengedukasi keluarga saya sendiri. Dari setelah itu kemudian kita sebarkan kepada lingkungan. Tadi saya lihat Tasya sudah mulai belajar untuk membuat apa itu tadi Tasya? Iya. Sedotan ya? Dari rangkaian tas yang terbuat dari sedotan. Mungkin bisa diambil dari sedotan bekas yang udah dicuci. Habis itu tinggal digunting dan dibentuk-bentuk pola. Nanti tinggal dijahit, disatukan, bisa jadi tas. Kelihatannya sih mudah, tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Kursus. Bila aku jadi pacarmu, yang pasti setia menjadi. Jangan kau salah pilih yang lain perlu setia. Jadi pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menempatimu. Sama Info Kursus. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai info kursus dari pemanfaatan limbah atau barang bekas ini, kita sebaiknya saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut. Nama saya Siti Suhadmi, seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang putra. Saya punya kegiatan sehari-hari wirausaha, yaitu membuka toko mainan anak-anak. Di samping itu saya punya kegiatan mengikuti kursus hantaran di LKP Bunandang dan membuat aneka kreasi dari bahan limbah non B3 seperti bros yang saya pakai ini, ada dompet, kemudian taplak meja yang dari sedotan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Satu hal yang sangat menggembirakan setelah saya belajar di sini, saya bisa menularkan kepada lingkungan sekitar saya, terutama ibu-ibu rumah tangga, yang mana mereka sangat antusias untuk bisa belajar dengan harapan mereka bisa juga mendapat nilai tambah dari apa yang mereka kerjakan. Nama saya Rusmini, saya belajar di LKP Bunandang sejak tahun 2011 dan saya di sini mempelajari hantaran dan memanfaatkan limbah non B3. Selama belajar di LKP Bunandang, saya diajarkan bagaimana membuat bermacam-macam hantaran, baik itu hantaran dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sedangkan kreasi pemanfaatan limbah non B3, saya diajarkan membuat seperti tas ini, dompet, wadah, dan souvenir menarik lainnya. Setelah 1 tahun mempelajari semua ini, sekarang saya sudah bisa menjual hasil kerajinan saya tersebut ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan saya mendapatkan penghasilan dari kursus di LKP Bunandang. Sekarang selain berwirausaha dengan souvenir-souvenir hasil karya saya juga sekarang mengajar di LKP Bunandang, yaitu mengajar ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan keluarga. Ya, Bu Rusmini adalah alumni dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Bunandang. Beliau mengikuti kursus
pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara gratis. Dari kursus ini, Bu Rusmi ini bisa menjadi seorang wirausahawan dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungannya menjadi bahan baku dari keterampilan yang beliau bisa jual. Bu Rusmini ini adalah sosok inspiratif bagi kita semua. Di sela keterbatasannya, itu bukanlah halangan, tetapi menjadikan tantangan untuk dirinya menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Tunggu apa lagi? Ayo kursus. Ya, mungkin itu satu dari sekian banyak siswa atau alumni yang berhasil memanfaatkan keterampilannya untuk menghasilkan juga ya Bu ya. Ternyata nilai ekonomis di sini ini kalau boleh tahu harga untuk Itu harganya itu sudah kita bisa jual seharga 150.000, bahkan ada pembelinya itu bayarnya itu dari luar negeri, dan bahkan barang kita sudah pernah dikirim ke Amerika juga. Wah, luar biasa. Oke, dan di sini sudah ada Tasya Kamila sebagai Duta Lingkungan Hidup dari tahun berapa, Tasya? Dari tahun 2006. 2006 ya, sudah cukup lama ini menyandang sebagai Duta Lingkungan Hidup. Tasya sendiri melihat keberadaan dari LPK Bunandang ini sebagai salah satu LPK yang berhasil ya menelurkan tenaga-tenaga terampil dalam hal membuat atau pemanfaatan limbah ini, bagaimana sih? Bagus sekali ya, emang butuh peran masyarakat dari mulai ibu-ibu, dan mungkin pasti ibu-ibu juga nanti bakalan mengajarkan kepada anak-anaknya dan sebagainya untuk apa ya, sama-sama yuk kita melestarikan lingkungan ini, karena melestarikan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja, bukan hanya tanggung jawab satu wilayah aja, bukan hanya tanggung jawab satu negara aja, tapi tanggung jawab seluruh umat manusia di bumi ini gitu. Oke, sejak menyandang sebagai Duta Lingkungan Hidup, apa hal pertama yang Tasya lakukan? Kegiatan apa yang Tasya lakukan pertama kali? Sebenarnya sih kalau tugas utama dari Duta Lingkungan kan sosialisasi ya, lebih sosialisasi kepada masyarakat, ngajak ke masyarakat, gimana caranya kita supaya yuk kita cinta dan peduli terhadap lingkungan. Tapi itu semua hanya menjadi omong kosong belaka kalau aku diri sendiri aku nggak ngikutin apa yang aku omongkan. Itu jadinya pastinya dimulai dari diri sendiri. Contohnya adalah green dengan living, bangga menggunakan tas seperti itu. benar, ya? ini salah satunya lah pasti. Kalau misalkan kurang-kurang kreatif gitu ya, kayak aku kan nggak sekreatif ibu yang bisa langsung ngolah-ngolah sampah. At least kalau emang kita mampu, kita belilah barang-barang yang memang terbuat dari bahan-bahan recycle. Setuju untuk Tasya mengatakan bahwa setidaknya kita bangga menggunakan barang-barang seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya bisa buat lebih bagus lagi. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Pak, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Info Kursus. Satu-satunya yang ternyata mengerti aku, maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku bukan kembali untukmu, segala denyut dari memanggil yang mula satu-satunya. Bersama Info Kursus. Ya, pemirsa, memang luar biasa sekali pemanfaatan limbah barang bekas ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Ini memang sangat luar biasa idenya. Dan saya ingin bertanya ke Bu Erni, bagaimana Ibu mengumpulkan atau mengajak masyarakat atau mungkin peserta kursus tersebut supaya mencintai lingkungan juga begitu ya Bu? Begitu pesannya ya Bu ya? Baik, masyarakat itu kita umumkan kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat itu adalah dengan memberikan fasilitasi bahwa kursus ini adalah kursus gratis, bayarnya pakai sampah.
Wah, Ya, luar kursus biasa. gratis, bayarnya pakai sampah, sehingga mereka terjadi di rumah itu adalah mengumpulkan sampah, mengelola sampah, dan dibawa ke lembaga, ya, dibawa ke lembaga kursus, kemudian kita kerjakan, itulah yang menjadi bahan baku untuk pembuatan produk-produk itu. Nah, adapun dana, sebenarnya dana itu lebih banyak untuk konsumsinya mereka. Ya, Ibu-ibu sampai cemil-cemil ya, Bu, ya. jadi dana operasional dan lain sebagainya, kemudian alat yang terutama Iya. itu, nah itu semuanya itu adalah memang kita sudah difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen PAUDNI Kemendikbud. Itu sudah ada lewat program PKM ada, kemudian lewat program PKH juga ada, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Nah, kemudian masyarakat sehingga terfasilitasi. Nah, biasanya pendidikan itu taruh misalnya kita untuk 20 orang ya. Nah, 20 orang ini saya lebih mencetak menjadi guru-gurunya. Ya, jadi gurunya masyarakat nanti. Nah, setelah mereka dididik, kemudian mereka punya kewajiban untuk mengembangkan kembali di lingkungannya masing-masing. Nah, seperti misalnya contohnya ini adalah ibu-ibu yang kita bawa ini. Nah, ini mereka itu adalah sudah kemudian menjadi pendidik dan kemudian menjadi orang, kita membentuk juga ada kelompok usaha. Ya, kelompok bina usaha ini terdiri sampai saat ini tuh kita sudah punya beberapa kelompok usaha. Ya, nah inilah yang kemudian kita menjadikan pemasaran, harus produk itu kan sering terkendalanya itu adalah masyarakat tuh bisa memproduksi, tetapi terkendala untuk pemasaran. Nah, Bapak tadi Ibu Erni sudah menyebutkan mendapatkan fasilitas ya, berupa modal, terlebih mengenai modal untuk konsumsi dan alat-alat begitu ya. Nah, ini dari mana? Dari pemerintah sendiri bagaimana mengenai sarana dan fasilitas yang diberikan? Ya, ada memang bantuan dari pemerintah walaupun jumlahnya masih terbatas. Kalau untuk lembaga ada bantuan untuk penambahan atau peningkatan mutu sarana pembelajaran melalui program bantuan operasional lembaga kursus dan pelatihan. Selain untuk sarana juga bisa digunakan untuk peningkatan mutu pendidiknya. Jadi supaya mutu pembelajarannya juga makin tinggi, karena mungkin di setiap kursus ada jenjang-jenjang gitu. Dari mulai yang dasar, terampil, mahir kalau dulu ya, atau level 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu ada bantuan program pemerintah untuk lembaga. Selain tadi yang disebutkan oleh Bu Erni itu misalnya untuk modal ya, melalui program pendidikan kewirausahaan masyarakat ada program PKM yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan modal ya. Jadi 50% untuk proses pembelajarannya, 50% untuk modal setelah belajar selesai. Oke, nah untuk Tasya sendiri, mungkin Tasya sudah cukup awam ya dengan teknologi yang sekarang ini online shop, bisnis online tuh mungkin di lingkungan kita sudah cukup umum, tapi mungkin bagi Ibu Erni mungkin belum gitu. Nah, Ibu Erni ini mengalami kendala tadi adalah pemasaran. Nah, bagaimana mungkin Tasya bisa membantu mengenai pemasaran di online? Pastinya sih, mungkin sih kalau aku membantu ibu-ibu ataupun lembaga-lembaga dan juga UKM-UKM yang memang bergerak di bidang usaha seperti ini, mengolah sampah, mengolah limbah, aku bantu dengan di Twitter, karena kan itu juga salah satu media sosial. Ya benar, salah satu caranya supaya orang mau beli adalah tahu dulu kan produk-produknya seperti apa, keunggulannya seperti apa, dan pastinya di mana mereka bisa belinya, itu dia. Dan tapi mungkin perlu juga bagi orang-orang yang memang mau untuk memasarkan, mungkin emang ada strateginya juga kali ya, bisa dilihat dari ya either ikut pameran kah sehingga orang-orang bisa tahu, ataupun ya melalui sosial media seperti itu. Oke. Bu Erni sering ikut pameran-pameran ini Indonesia Kreatif? Sering, karena Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan ini secara rutin setiap tahun menggelar pameran-pameran. Dan alhamdulillah dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Bu Nandang ini sudah 3 tahun menyabet sebagai juara 1. Wah, Ya. tangan dulu dong untuk LPK Bu Nandang. Tahun 2011 itu di Jogja, tahun 2012 di Solo, kemudian kemarin di Batam tahun 2013 kita juara 1. Oke, luar biasa. Nah, ini dengan banyaknya pilihan-pilihan, mungkin Ibu akan terus terinspirasi dari berbagai limbah ya Bu ya, untuk membuat sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Kursus. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam
Terima kasih sudah masih bersama kami dan ini dia segmen terakhir dan saya ingin langsung bertanya ke Ibu Erni. Ibu Erni, mungkin ada ibu-ibu atau mungkin para remaja yang ingin belajar karena Ibu kan lumayan jauh nih di Cilacap. Mungkin ada yang di Jakarta begitu Bu? Kita kan sering ada pameran keliling ya, difasilitasi oleh Kemendikbud juga. Nah pada saat itu biasanya kita hanya 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan di dalam pameran itu sudah tercetak guru-guru baru. Wah. Karena memang Langsung belajar di tempat iya, begitu karena ya? kita berusaha untuk mencari materi itu yang memang materi yang gampang ya, orang-orang itu gampang menggunakan karena goalnya itu adalah bagaimana semua masyarakat itu mau memanfaatkan sampah. Jadi kayak memang teknik-teknik yang kita selalu kita cari kalau memang masyarakat masih kesulitan, kita cari lagi teknik yang termudah gitu. Jadi kita ada semacam laboratoriumnya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan semakin banyak lagi tenaga pengajar seperti Ibu Erni ini ya. Oke, Tasya, mungkin ada rencana apa nih ke depannya dari Duta Lingkungan Hidup? Pastinya kita akan selalu kampanyekan dan sosialisasi dari mulai ke sekolah-sekolah ataupun ke lingkungan perumahan, nyemangatin ibu-ibu dan apalagi ibu-ibu atau seluruh anggota masyarakat yang mau bergerak untuk mencintai lingkungan, pasti kita apresiasi dan menurut aku pekerjaan ibu-ibu, kita semua yang berkontribusi terhadap lingkungan adalah pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang keren. Karena kita berkontribusi terhadap bumi ini dan 7 miliar orang di dalamnya. Wah, luar biasa. Ya, baik. Pak Yusuf, di sini memang mudah-mudahan akan lebih banyak lagi nih LPK-LPK seperti Bu Nandang ini ya, di seluruh pelosok Indonesia kalau bisa ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak terakhir bisa memberikan pesan dan kesimpulan kepada pemirsa? Ya, kami menghimbau lembaga kursus seperti lembaga Bu Nandang ini juga bisa mensosialisasikan kekhasan programnya ini melalui organisasi profesi. Jadi misalnya ada organisasi profesi Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia, ya antara lain menaungi kerajinan-kerajinan kreatif seperti ini, dan itu melalui organisasi tentu bisa lebih luas disosialisasikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, di mana organisasi itu ada kepengurusannya. Dan Bu Nandang bisa menjadi salah satu Ketua DPC. Ya, selain jadi ketua DPC di Kabupaten Cilacap ya, bisa juga menjadi narasumber ahli di organisasi profesi itu, sehingga program semacam ini semakin meluas. Dan apa yang dikatakan Mbak Tasya tadi, ya kami harapkan juga kalau sosialisasi mengenai lingkungan itu tidak hanya ke sekolah tapi juga ke lembaga-lembaga kursus. Karena lembaga kursus di Indonesia ini jumlahnya juga tidak sedikit, ada 18.500. 18.500 lembaga dengan berbagai macam jenis program khususnya. Luar biasa. Semoga kita juga semua bisa meraih prestasi dengan meningkatkan potensi dan meningkatkan kompetensi diri kita sendiri dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dengan berkualitas ya Pak ya. Baik. Begitu. Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Tasya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ibu Erni, selamat dan sukses terus berinovasi ya Bu ya. Baik, pemirsa terima kasih dan itu dia tadi. Semoga kita banyak memetik pelajaran dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Indah Kirana undur diri dan ayo kursus.